Halo teman-teman, merapas semuanya karena hari yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Season 4 episode 14 resmi jadi momen sejarah di mana cerita Tensura bakal terbagi menjadi dua era, sebelum dan sesudah kejadian ini. Kalau pas nonton kalian nggak merinding, fix kalian belum bener-bener ngikutin anime ini dengan serius. Momen ini bener-bener puncak tertinggi, titik di mana segalanya nggak bisa kembali lagi. Skene epik yang udah ditunggu-tunggu sama fans setia light novel selama 3 tahun akhirnya rilis juga. Gimana guys? Kalian udah pada nonton episode ini belum? Akhirnya tiba juga giliran trio primordial demon kesayangan kita buat unjuk gigi. Tapi sebelum kita masuk ke analisis mendalam, jujur deh, pas skene bareng Venom tadi, kalian pasti ikut senyum-senyum sendiri kan? Di anime, skene ini dibikin bener-bener seru dan menghibur banget. Ini demon muda yang masih bau kencur, baru kemarin sore, kok bisa-bisanya punya nyali buat nantangin Diablo? Noir kita udah bikin dia babak belur beberapa kali, bener-bener dihancurin sampai gak tersisa. Tapi bocah nekat buatan ini tetap aja bangun lagi, keras kepala, dan jalan terus sama prinsipnya. Ngaku deh, bagian ini kocak parah. Terserah kalian mau bilang apa, tapi gua pribadi suka banget sama dinamika hubungan mereka berdua. Tapi, kalau kalian mikir Diablo bawa beberapa pelayan kocak dan 3 cowok cantik cuma buat sekadar nambah kru Rimuru, kalian lagi bikin kesalahan terbesar dalam hidup kalian. Kalau kalian takut kena spoiler berat dari cerita aslinya, mending kalian langsung tutup video ini detik ini juga. Gua peringatin dari awal ya, setelah ini bakal jadi hujan spoiler besar-besaran. Tapi, kalau kalian penasaran kenapa episode ini bakal bikin seluruh dunia Tensura mulai ketakutan setengah mati dan kalian pengen tahu kebenaran di balik dunia demon yang gila ini, silakan duduk manis, santai, dan nikmati. Kita mulai. Buat paham kenapa momen ini jadi titik balik bersejarah, kita harus menyelami lapisan cerita paling dalam yang cuma dilewatin sekilas doang di anime. Kenapa makhluk-makhluk sombong ini betah duduk diam nunggu di Underworld selama ribuan tahun? Menurut aturan alam semesta ini, demon sebenarnya adalah perwujudan dari makhluk spiritual. Di dunia mereka sendiri, mereka itu abadi dan hampir mustahil buat dihancurin. Kalaupun mereka berhasil dikalahin, dalam jangka waktu tertentu mereka bakal lahir kembali. Tapi, keabadian mereka ini punya harga yang mahal banget. Di sana ada batas perkembangan yang ketat banget buat mereka. Karena nggak punya tubuh fisik, kekuatan spiritual mereka mentok di batas evolusi dan mereka terjebak dalam ruang hampa yang tanpa akhir. Satu-satunya cara bagi seorang demon buat tumbuh lebih kuat adalah menyeberang ke dunia material dan mendapatkan tubuh berdaging. Tapi, ngelakuin hal itu tanpa ritual pemanggilan atau wadah yang udah disiapin sebelumnya itu hampir mustahil. Makanya, selama berabad-abad mereka terus bikin intrik sambil nunggu kesempatan mereka datang. Di dunia demon, ada hierarki yang ketat banget berdasarkan usia. Ada demon muda, ada yang tua, ada archdemon, dan mereka yang hidup lebih dari 1000 tahun dianggap sebagai penguasa kuno. Tapi di posisi paling atas, ada 7 primordial yang diciptakan di awal waktu dan menjadi asal-usul dari seluruh ras demon. Diablo kita ini sebenarnya adalah Noir, si hitam. Terus cewek-cewek yang dia bawa itu Blanc si putih, Jaune si kuning, dan Violet si ungu. Di Underworld, selama berabad-abad ada keseimbangan kekuatan yang sempurna di antara mereka. Mereka terjebak dalam kekacauan tanpa akhir di mana semua orang bertarung melawan semua orang, dan saat mereka saling tusuk dari belakang, tujuannya cuma satu, mencegah rival mereka mendapatkan tubuh di dunia material duluan. Dan disinilah Diablo mainin kartunya dengan super cerdas. Ini yang harus kalian pahami. Dia nggak datang buat berantem atau ngasih ultimatum ke mereka.
Diablo sendiri pun kalau duel 1 lawan 1 sama nama besar kayak Testarossa belum tentu bisa menang mutlak, jadi pakai otot doang itu tindakan yang bodoh banget. Sebaliknya, dia manfaatin rasa bosan mereka yang udah berlangsung berabad-abad, harga diri mereka, dan ketakutan mereka kalau sampai ketinggalan kereta. Diablo muncul di depan mereka dalam wujud fisik yang kuat, megah, dan yang paling penting, dia udah punya nama. Dia pamerin kesuksesan yang udah dia raih dan ngasih tawaran yang mustahil buat ditolak. Dia bilang kalau tuannya yang agung siap memberikan tubuh fisik yang sempurna dan membukakan pintu evolusi yang belum pernah ada sebelumnya. Para primordial demon langsung paham keuntungan logisnya saat itu juga. Kalau mereka nolak kesempatan ini cuma demi harga diri, Diablo bakal ngambil pelayan-pelayan terbaik mereka, dan mereka sendiri bakal tertinggal jauh dalam hal kekuatan. Keseimbangan kekuatan raksasa di Underworld runtuh bukan karena baku hantam, tapi karena peluang emas dan megah yang bikin permusuhan berabad-abad langsung dilupakin gitu aja. Dan begitulah, akhirnya mereka menghadap Rimuru. Mereka menyembunyikan cadangan mana mereka yang nyaris tak terbatas dengan sangat sempurna di balik wujud manusia biasa. Mereka datang ke sini buat menilai sendiri kualitas dari tuannya Diablo. Kalau Rimuru ternyata gak sesuai ekspektasi, mereka bakal langsung ratain Tempest dari peta bumi. Tapi Rimuru cuma lewat sekali pandang dan sambil lalu doang, langsung ngebongkar kedok Archdemon mereka begitu aja. Dia nggak takut, lututnya nggak gemeter, sebaliknya dia nerima mereka dengan santai banget. Malahan, dia ngelakuin sesuatu yang gak pernah bisa dicapai sama pemanggil manapun dalam sejarah umat manusia. Dia memberikan mereka tubuh buatan berkualitas super tinggi yang bahan dasarnya pakai logam Orichalcum murni. Dalam lore Tensura, logam sihir yang super langka ini adalah satu-satunya benda yang bisa menahan dan mengalirkan tekanan. Mengerikan dari intensitas mana seorang demon dengan sempurna. Rimuru nggak cuma ngasih mereka tubuh, dia kayak naruh mesin jet di bawah jiwa mereka. Di sini muncul kontras yang lucu banget kalau dilihat dari sudut pandang masing-masing. Rimuru melihat mereka dan mikir, wah, cewek cueknya cantik dan imut banget ya, gua kasih nama biar gampang manggilnya. Tapi di saat yang sama, psikologi dari ketiga primordial demon ini benar-benar terguncang hebat. Pas Testarossa yang terkenal itu bilang kalau jantungnya berdegup kencang, itu bukan karena cinta monyet ya guys. Itu adalah rasa hormat dan getaran luar biasa yang dirasain sama predator terkuat ketika berhadapan sama sosok pemimpin mutlak yang mengungguli dia di segala aspek. Mereka langsung sadar kalau Diablo nggak gila, dan Slime ini adalah kekuatan unik yang layak diikuti sampai ke ujung dunia sekalipun. Yuk, kita bahas singkat karakter dari trio besar ini biar kalian paham bedanya kekuatan mereka. Pertama, Blank yang sekarang dapat nama baru, Testarossa. Dia ini benar-benar kayak bangsawan elegan dengan tata krama yang sempurna. Tapi di balik keanggunan itu, ada kecerdasan paling licik, mengerikan, dan berbahaya di sepanjang seri. Dia gak suka kekerasan yang kasar. Dia menghancurkan musuh-musuhnya lewat jalur mental, kontrak, dan intrik politik. Dulu, dalang di balik insiden danau yang terkenal, yang mengendalikan seluruh kerajaan kayak papan catur sampai bikin banjir darah, yang mbak-mbak kita yang satu ini. Selanjutnya ada Jaune, alias Carrera. Cewek yang satu ini kebalikan totalnya. Keras kepala, berisik, tipe petarung yang diakui punya cadangan mana paling gede di antara trio ini. Buat dia, bikin rencana atau main belakang itu hal yang merepotkan. Filosofinya simpel banget. Ada masalah? Tinggal lempar sihir nuklir sampai atomnya pun gak tersisa. Dia ini senjata pemusnah massal berjalan. Dulu, cuma karena dia bisa dan lagi pengen doang, dia hobi banget bikin teror berkepanjangan di benua milik Leon Cromwell.
Dan yang ketiga, Violet alias Ultima. Kelihatan kayak yang paling muda, paling polos, cewek kuncir dua yang imut banget. Tapi di balik wajah bocah itu, ada sifat sadisme murni yang mendarah daging. Ultima adalah masternya racun, kutukan bayangan, dan siksaan fisik. Dia benar-benar menikmati dan ngerasa terhibur sama rasa sakit dan jeritan musuh-musuhnya. Sifatnya gak ketebak dan super licik. Sekarang kita turun satu lapisan lagi buat bahas para perwira di samping mereka. Anime cuma nampilin mereka sekilas doang, tapi kisah mereka bikin dunia Tensura berasa hidup banget. Setiap primordial demon didampingi sama dua pelayan tingkat tinggi. Di pihak Testarossa, ada pelayan tua Veron dan bocah kecil Moss. Perhatikan bagian ini ya, detail penting biar gak ada yang salah info. Moss diakui sebagai salah satu demon non-primordial terkuat di Underworld. Usianya lebih dari 10.000 tahun, lebih tua dan lebih berpengalaman dari kebanyakan penguasa di sana. Dia bisa menghabisi Klaiman hanya dengan satu jentikan jari. Lewat sihirnya, dia bisa ngebagi tubuhnya jadi ribuan klon kecil yang gak kasat mata dan bikin jaringan intelijen sempurna yang mengawasi seluruh dunia. Sementara kakek Veron kita ini adalah seorang ahli pedang yang udah nantangin Testarossa ribuan kali dan selalu kalah. Tapi, dia begitu kagum sama keanggunannya sampai akhirnya bersumpah setia selamanya. Si kakek punya kemampuan buat meniru gaya bertarung musuh-musuhnya secara instan di tengah pertempuran. Di bawah komando Carrera, ada cewek hiperaktif bernama Esprit dan seorang ahli pedang yang super serius bernama Agera. Esprit ini tingkahnya kayak remaja manja yang hobi banget ngabisin duit nyonyanya, tapi kalau situasi udah serius, dia bisa makai sihir spiritual dan ruang tingkat tinggi. Nah, informasi soal Agera ini bakal jadi bom buat para fans lama. Jiwanya adalah reinkarnasi dari Byakuya Araki, kakek kandung Hakuro kita, yang dulu dikenal sebagai raja pedang legendaris di antara umat manusia. Detail keren yang hubungin cerita ke season pertama ini bakal dikupas tuntas di Tempest ke depannya. Sedangkan pelayan Ultima adalah Zonda, koki agak gila yang hobi motong-motong musuhnya pakai sihir ruang kayak pelayan restoran mewah, dan Venom kita yang terkenal tadi. Venom ini spesial banget karena meski dia demon muda yang usianya baru beberapa ratus tahun, berkat usaha keras kepala, dan sifatnya yang nekat itu, dia berhasil manjat sampai ke kasta teratas. Rimuru mulai ngebagiin nama ke seluruh geng gila ini, bareng sama 700 demon kelas rendah lainnya, kayak lagi bagi-bagi permen karet di warung. Yuk kita hitung kalkulasi kekuatannya biar gak bingung. Kalian inget kan? Dulu pas Rimuru cuma ngasih nama ke Diablo doang, setengah mananya langsung terkuras habis sampai dia pingsan 2 hari berturut-turut. Terus sekarang, kok bisa dia ngasih nama ke satu pasukan penuh tapi gak kenapa-napa? Rahasianya simpel. Dia manfaatin Veldora yang tersegel di dalam perutnya sebagai reaktor nuklir gratisan yang tanpa batas. Pas naga kita lagi asyik baca manga di dalam, dia gak tahu kalau Rimuru lagi nyedot lautan kekuatannya lewat koridor energi buat memperkuat para pelayannya. Para archdemon yang dapat nama tadi langsung berevolusi jadi demon pir saat itu juga. Dengan begitu, militer paling curang dan gak terbendung di muka bumi, yaitu Kara Legion, Black Numbers, resmi lahir. Tapi mari kita jujur dan objektif tanpa hiperbola. Apakah ini artinya salah satu dari mereka bisa langsung pergi dan ngehajar True Demon Lord manapun di Oktagram sendirian? Ya jelas enggak lah. Kalau ada yang bilang mereka bisa langsung nginjek-nginjek Milim Nafa atau Dagruel sekarang, itu fix karangan bebas doang. Milim itu anak kandung dari Star King Dragon, kekuatannya gak terbatas dan dia adalah dinding yang gak bisa mereka sentuh. Sedangkan Dagruel punya kekebalan mutlak terhadap sihir, padahal demon bertarung murni pakai sihir.
jadi buat melawan dua orang ini, mereka sekarang gak punya peluang sama sekali. Pertarungan antara Leon Cromwell dan Carrera juga bakal seimbang banget, karena sihir suci Leon itu emang spesialis buat ngehancurin demon. Tapi kalau lawan Luminas Valentine atau Dino yang hobi tidur itu, mereka bisa banget tanding 1 lawan 1. Lewat kecerdasan, mana, dan damage spiritual, mereka bisa menang seiring berjalannya waktu. Kekuatan mereka saat ini emang mengerikan banget, tapi poin paling penting adalah mereka baru aja dapat nama dan tubuh fisik. Potensi pertumbuhan mereka gak ada batasnya, bahkan mereka belum membangkitin ultimate skill mereka. Dalam waktu dekat, para anggota lama bakal ngerasain ketakutan kehilangan kursi mereka sampai ke tulang-tulang. Di bagian paling akhir episode, kita diperlihatkan rapat rahasia yang mereka adakan di belakang Rimuru. Ketiga primordial demon belak-belakan ngaku kalau seandainya Rimuru ternyata lemah, mereka bakal langsung menghapus negara ini dari peta. Mereka sempat saling gertak di sana, tapi Diablo langsung masuk dan membuat mereka tunduk pakai aura mengerikannya yang luar biasa, sekaligus ngingetin siapa kepala sekretaris di sini. Mereka semua emang gila, tapi kesetiaan mereka sekarang udah mutlak dan gak perlu dipertanyakan lagi, karena Rimuru udah ngasih sesuatu yang benar-benar mereka dambakan selama ribuan tahun. Keseimbangan kekuatan dunia resmi runtuh mulai momen ini. Rimuru bukan lagi sekadar Demon Lord biasa. Dia udah berubah jadi final boss buat Kekaisaran Timur yang mikir bisa dengan mudah menaklukkan Tempest pakai jutaan pasukan mereka. Mereka gak tahu sama sekali kalau mereka lagi nginjek tanah amblas. Bagi mereka, ini bukan bakal jadi perang, tapi murni pembantaian satu arah. Yuk kita diskusi di kolom komentar guys. Di antara para perwira dan pelayan baru ini, siapa yang paling bikin kalian kaget? Terus soal teori kakeknya Hakuro tadi, kalian udah pada tahu belum sebelumnya? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe ke channel ini, karena ini adalah markas utama kalian buat info cerita Tensura. Sampai jumpa di video berikutnya, karena setelah ini ceritanya bakal jauh lebih panas. Sampai jumpa, jaga diri kalian baik-baik.